Coy, kalian pengusaha pemula, jangan sampai kalian lakukan 3 kesalahan ini ya. Bahaya. Nah ini dia aku kasih tahu sama kalian. Kalian tunggu ya. Halo kawan-kawan entrepreneur. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah subscribe. Makasih buat orang-orang yang udah follow Instagramku. Buat kawan-kawan yang belum pernah lihat aku, baru lewat di channel ini, kenalin. Ini Fransi Laban, kawan kalian yang akan bagi-bagi tips bisnis, tutorial bisnis, motivasi bisnis. Jadi kalau kawan-kawan suka sama tema-tema tadi, kalian subscribe lah, kalian follow lah Instagramku, kalian like lah, oke? Jadi tahu aku, orang kayak aku ini ada gunanya nggak sama kalian? Oke, langsung aja ke kesalahan yang pertama. Yang harus kalian hindari adalah melakukan semuanya secara sendirian. Ambil barang sendiri, packing sendiri, kirim barang sendiri, buka tutup toko sendiri, terus jawab chat customer sendiri, semuanya sendiri. Pokoknya Superman, Superwoman lah. Nah, ini tampaknya baik sekali buat kawan-kawan semua, bisa menghemat biaya. Tapi buat kawan-kawanku semua ini dihindari lah. Karena apa? Karena dengan cara kalian melakukannya sendirian, percaya kalau kalian itu melakukannya separuh-separuh, syukur separuh, ini seperempat pun enggak. Akhirnya satu pun enggak ada yang beres, enggak ada yang clear. Ya kawan-kawan, kesalahan pertama adalah kalian melakukannya semua sendirian. Memang kalau kita mau rekrut karyawan, kita belum berani karena mungkin kita merasa ini bisnis kan baru mulai ya, belum tentu ada penjualan. Iya kalau ada jualan, kalau nggak ada jualan bayar karyawan lagi, aduh amsyong. Nah kalau misalnya kayak gitu oke, nggak apa-apa sendirian dulu. Tapi jangan lama-lama, waktu kalian ngerasa penjualan kalian sudah mulai naik. Ya minimal kalau kalian nggak mau cari karyawan, ada pacar lah, ada selingkuhan lah, ada mantan lah. Maksudnya yang lain, suami kek, adik kek, siapa kek yang bisa kalian jadikan partner bisnis kalian, sehingga kalian tuh semuanya nggak sendirian ya, ada yang bantu kalian. Tapi kalau untungnya banyak, bolehlah kalian cari satu karyawan yang ahli di bidang pekerjaan yang lemah. Misalnya gini, kalian itu nggak ahli atau kalian itu males sekali kalau posting. Ini contohnya kalau seandainya kalian itu bisnis online ya. Terus bisnis online ini kan alurnya posting, ada yang nanya, chat customer, terus kirim, packing dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalian ini kalau jualan itu jago, tapi kalau posting males, nggak konsisten. Nah kalian cari aja orang yang mau konsisten, kalian gaji ya, mau kalian gaji untuk bayar. Maksudnya gini, mau posting tapi kalian bayar. Salah lagi. Mau suka kalian lah, pokoknya gitulah. Pokoknya kalian udah ngerti maksud gua apa, oke ya? Pokoknya kalian bayar orang di mana kalian ini bisa melakukan tugas-tugas yang dimana kekuatan kalian itu bertumpu di sana. Misalnya gini ya, misalnya kalian itu sibuk dengan rutinitas packing, kirim barang, terus kalian tuh jadinya nggak konsisten dalam posting ke sosial media. Nah kalau misalnya begitu, lebih bagus kalian bayar orang untuk konsisten posting setiap hari. Atau mungkin kalian lemah dalam packing ya, kalian cari orang untuk packing. Jadi kalian tuh fokus sama kekuatan kalian, dimana kekuatan itu akan membantu kalian mendongkrakkan penjualan kalian. Kurang lebih begitu yang aku maksud. Jadi dari semua proses jualan, minimal paling tidak kalau kalian nggak mau bayar orang, intinya ada yang bantu kalian ya. Kalau nggak ada yang bantu kalian, masa sih kalian hidup di dunia ini sendirian? Minimal teamwork lah. Dalam sebuah bisnis kan pasti ada teamworknya ya. Oke. Kesalahan yang kedua,
Ini dia yang paling sering dilakukan sama pebisnis pemula atau pengusaha pemula, yaitu palu gada aduhai. Apa itu palu gada aduhai? Palu gada, apa lu mau gua ada. Kalau aduhai, agen dunia akhirat. Ya, perlengkapan di dunia dia jual, perlengkapan di akhirat pun dia jual. Jadi kipas angin neraka pun ada. Kalau ada yang mau masuk neraka, ya nih aku jual kipas anginnya. Sampai di akhirat sana pun dia jual. Dasar. Biasanya ini dilakukan sama pengusaha-pengusaha pemula itu karena tergiur sama potensi keuntungannya yang cukup besar, ya, atau karena lihat kawan ada yang berhasil di bidang itu, ikut-ikutan aku. Dia aja bisa berhasil, masa aku enggak? Dia kan lebih bodoh dari aku. Dia kan lebih jelek dari aku, masa dia berhasil aku enggak? Ikut. Tapi akhirnya tak laku punya dia. Dibilangnya lah, aku udah kerja keras, aku udah banting tulang tuh hidup ini, tapi nyatanya gini lah nasibku, memang tak bernasib laku ini katanya. Goblok. Disalahinnya lah nasibnya, padahal si nasib nggak ada buat apa-apa sama dia, nasib juga yang salah. Ada. Jadi kayak mana solusinya biar enggak lompat-lompat bisnis, ya? Kalau misalnya kalian masih baru sekali mulai bisnis, ya mulailah dari bisnis yang sesuai dengan hobi kalian. Di videoku yang pertama aku pernah buat 3 jenis bisnis anti boncos. Nah, kalian boleh lihat di sana di videoku pertama, nanti kalian tengok aja. Jadi apapun yang terjadi dalam bisnis kalian, kalau itu bisnis adalah sesuai dengan hobi yang kalian jalani, ya mudah-mudahan sih nggak ditinggalkan gitu aja. Pasti kalian melakukannya dengan ikhlas, melakukannya dengan senang hati, walaupun hasilnya belum ada, tapi setidaknya kalian menjalankan hobi. Kalau untung ya syukur, kalau nggak untung ya nggak apa-apa, yang penting kan hobinya jalan, ya kan? Orang jalankan hobi rata-rata kan bayar, mengeluarkan uang malah. Ini kalian bisa dapat duit, ya. Jadi itu contoh mengakali. Kalau misalnya mau melakukan bisnis pertama kali, lakukanlah bisnis yang sesuai dengan hobi kalian. Setidaknya membantu kalian untuk konsisten sampai akar dari bisnis yang pertama kalian lakukan itu sampai kuat dulu. Udah kuat, udah bisa didelegasikan sama orang lain, nah baru bisa kalian buka cabang lagi, ya, bukan ditinggali juga lagi. Oke. Atau ada solusi yang lain nih yang bisa kalian lakukan di bisnis kalian. Misalnya ya, hobi kalian tuh main melihara ikan, ya. Kok zaman sekarang ini kan lagi booming itu bisnis ikan cupang, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mengembangkan bisnis kalian, ya paling tidak kalian bisa mulai dari jual ikan cupangnya, jual uget-ugetnya, jual akuariumnya, jual airnya, apalagi aku nggak pala ngerti kali ikan cupang ini keperluannya apa. Pokoknya kalian jual lah yang after before-nya apa aja, produk silangnya apa-apa aja. Bahkan kalau bisa kalian jual juga plastik-plastik untuk supaya, atau gabus-gabus kalau mau packing kirim-kirim ke luar kota itu kan perlu juga itu, ya. Jadi yang kayak gitu yang mau ditambahin, bukan jual ikan cupang besok jual kue, kan nggak nyambung. Udah capek jual kue, jual paku, habis itu jual topi. Itu jenis bisnis yang nggak ada hubungannya kayak gitu yang aku maksud. Yang paling sering dilakukan sama pebisnis pemula ini, apa aja ditengok, kayaknya itu cuan buat, kayaknya itu cuan buat, itu cuan buat. Nah, lama-lama cuannya pun pening nengok kalian. Semua cuan sama kalian. Jadi yang kayak gitu dihindari. Kalau udah fokus sama satu bisnis, walaupun ketemu dengan banyak masalah dan rintangan, ya hadapi. Karena kalau kalian pun pindah atau ganti bisnisnya, ya bukan berarti nggak ada rintangan lagi, nggak ada masalah lagi, tetap ada. Nanti jumpa masalah lagi, ganti lagi bisnisnya, ketemu masalah lagi, ganti lagi, ya kalian kapan kayanya,
Kapan kalian mulai mengembangkan ide-ide barunya kalau setiap jumpa masalah ganti-ganti terus? Oke, itu dia kesalahan yang kedua, yaitu palu gada aduhai. Udah nggak usah aku bilang lagi apa artinya. Kesalahan yang ketiga yaitu takut dalam action. Apa itu takut dalam action? Ada dua quote besar dari Om Bob Sadino yang bagus. Ya, aku bacain ya. Aku suka sama quote ini karena beliau ini sangat menginspirasi aku waktu aku memulai bisnisku. Quote yang pertama dia bilang, orang pintar mikirnya ribuan mil, jadi terasa berat. Saya nggak pernah mikir, dia bilang, karena cuma melangkah aja. Ngapain mikir? Kan cuma selangkah. Nah, ini quote-nya bagus sekali nih kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan menyimak atau mendalami kata dari Om Bob Sadino ini, itu benar-benar kena sekali sama orang-orang yang takut melangkah dalam bisnisnya, atau takut keluar modal lagi, takut keluar budget lagi. Aduh, kalau kayak gitu nggak usah lah, nanti dulu lah gitu. Semuanya takut. Padahal kadang-kadang itu perlu dilakukan untuk mengembangkan. Bukan uang hilang, tapi uang yang kita keluarkan itu jangan pernah takut untuk nggak kembali. Pasti kembali selama kita tahu strateginya. Quote yang kedua yang aku suka dari kalimatnya Om Bob Sadino ini, dia bilang orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akhirnya nggak pernah melangkah, katanya. Bagus kan? Jadi dari kata-kata itu membuat aku semangat sekali untuk melakukan banyak sekali kesalahan dalam hidupku, dalam bisnisku, hingga aku bisa banyak mengerti. Oh, ternyata gini salah ya. Besok aku nggak ulangi lagi. Memang kita udah keluar duit lagi, kita udah keluar budget lagi, tapi setidaknya ada ilmu yang kita bayar di situ. Aku yakin kalau kawan-kawan semua di sini nggak setuju atau nggak semua setuju dengan quote atau kalimat-kalimat dari Om Bob Sadino tadi. Ya, aku pun nggak bisa memaksakan kalian setuju. Tapi buat yang sepaham atau sependapat sama aku, ya itulah yang harus kita pikirkan. Ya kawan-kawan, dulu ini ceritaku ya. Sewaktu aku awal-awal berbisnis, aku termasuk orang yang banyak sekali mempertimbangkan sebelum aku melangkah. Jadi kupikirkan dulu matang-matang. Segala sesuatu yang pengen ku kerjakan itu aku renungkan dulu, aku pikirin dulu. Udah matang kali, udah mantap kali ku rasa, udah tinggal tembak tembus aja. Nah, begitu aku eksekusi ternyata gatot. Padahal aku mikirnya udah matang-matang. Padahal aku mikirnya udah super duper hati-hati gitu untuk melangkah. Aku nggak mau keluarkan uangku begitu aja, tapi asal keluar duit. Udah dipikirin berkali-kali, udah kita yakin ini berhasil, ternyata nggak berhasil, gagal. Sampai istriku bilang, papa ini kerjanya semangat aja gitu, hasilnya nggak ada gitu. Nafsu kuat, tenaga nggak ada, katanya. Nah, itulah dia. Tapi ya itulah dia yang jadi aku setuju dengan kalimat Om Bob Sadino tadi. Nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu ditakut-takutin kali gitu ya. Langkah aja, gagal ulangi, coba lagi gitu. Itulah alasan aku kenapa aku senang sekali dengan dua kalimat Om Bob Sadino tadi. Karena udah berkali-kali aku melakukan banyak hal, gagal lagi dan gagal lagi, padahal pertimbangannya udah dalam kali, ternyata nggak berhasil juga gitu. Nah, suatu hari aku udah hampir nyerah ini ya, aku mau buat sesuatu itu karena inilah terakhir, habis modal ini habislah, pokoknya aku udah nggak punya modal lagi, aku udah utang, ini aja pun utang gitu kan. Nah, ini utang, habis ini habislah. Habis itu aku udah nggak mau bisnis lagi. Ternyata aku melakukannya udah nggak serius lagi. Aku coba, berhasil pula.
anehnya gitu. Padahal caranya tak kayak mana. Nah, itulah dia. Kenapa aku setuju dengan kalimat Om Bob Sadino tadi. Oke ya kawan-kawan. Jadi itulah alasan kenapa kita ini nggak boleh takut-takut dalam take action atau mengembangkan bisnis kita. Kalau perlu modal lagi, kita keluarkan modal lagi. Kalau perlu budget ulang atau kita tambah lagi pasukan dari kantong kiri, kantong kanan, atau dari dompet kiri, dari dompet kanan, nah terserah kalian lah. Yang penting apapun yang kalian lakukan itu jangan pernah tanggung-tanggung. Do the best. Habiskan semuanya. Udah habis ya udah mau bilang apa. Tapi aku berharap kawan-kawan memahami apa yang dibilang Bob Sadino tadi. Bukan berarti kita nggak pakai pikiran, betul-betul nggak pakai pikiran sama sekali. Ya tetap dipikirin gitu ya. Inti dari pesannya hanya jangan pernah terlalu takut untuk melakukan sesuatu dalam hal mengembangkan bisnisnya kawan-kawan. Cara mengetahui kita ini adalah orang yang pemberani atau penakut itu gampang kok. Coba kawan-kawan ingat dulu ya, kawan-kawan pasti punya mimpi yang belum terwujud. Terus hal apa yang udah kawan-kawan lakukan untuk mewujudkan mimpinya kawan-kawan itu? Kalau kawan-kawan punya mimpi yang besar tapi udah melakukan 1-2 kali dan gagal, setelah itu berhenti melakukan, nggak mau melakukan lagi, itu namanya kawan-kawan penakut. Tapi kalau kawan-kawan masih melakukan, udah gagal berkali-kali juga, dan hari ini masih terus mencoba, kawan-kawan pemberani. Itu contohnya kawan-kawan ini bukan dari tipe orang yang penakut dalam membesarkan bisnisnya. Jadi solusinya gini, tidak lain dan tidak bukan, kalau kawan-kawan semua itu harus terus melakukan. Jangan terlalu banyak mikir, jangan takut gagal, jangan takut rugi dan lain-lain lah. Jadi semua orang yang besar itu dimulai dari kegagalan demi kegagalan. Jadi kalau gagal itu biasa, ambil aja resikonya dan lakukan terus sampai kita berhasil. Ya, bahasa Bataknya ini bahasa Batak ini. If you never try, you will never know. Kalau kita nggak pernah coba ya, kita nggak akan pernah tahu. Walaupun kawan-kawan sudah gagal berkali-kali, so please kawan-kawanku semua, jangan pernah berhenti melakukan. Ya, karena kawan-kawan harus mengalami banyak hal dulu, mengalami cerita-cerita yang aneh dulu, sampai semua itu kawan-kawan lewati dan kawan-kawan mencapai titik kesuksesannya kawan-kawan semua. Kalau kata-kata iklan itu ngomong no pain no gain, dia bilang. Oke kawan-kawan, mungkin ini aja yang mau aku bagi sama kawan-kawan semua. Semoga channel kita ini bermanfaat bagi banyak orang dan bisa membangun semangat kawan-kawan dalam berbisnis dan semangat jatuh bangunnya ya. Jadi kalau kawan-kawan rasa tema dari topik kita ini bermanfaat, bolehlah kalian share ke grup-grup WA, ke grup-grup bisnisnya kawan-kawan semua. Semoga banyak yang terbantu, banyak yang termotivasi dan bisa kembali lagi ke track bisnisnya dan mengembangkan bisnisnya jauh lebih baik lagi. Oh ya, itu aja yang mau aku bilang sama kawan-kawan. Subscribe channel kita ini, like, follow Instagramku. Jadi loncengnya diaktifkan juga supaya tahu kalian kalau si Laban ini udah datang mau nyapa. Hai, aku datang.